Shalom, selamat malam untuk kita semua. Adakah di antara kita yang merasa bahagia malam ini? Tolong lambaikan tangan. Tentunya kita semua sangat bersyukur kepada Tuhan, oleh karena Tuhan masih memberikan nafas kehidupan bagi kita, sehingga kita boleh dihadirkan kembali di acara kebaktian kebangunan rohani yang diselenggarakan oleh Gereja Masehi Advent hari ke-7 Sentrum Sario. Dan malam hari ini merupakan malam yang kedua. Baik saudara-saudara, sebelum kita datang pada acara ibadah, kita akan dahului dengan lagu-lagu pujian. Datanglah tali
ucapkan selamat malam. Shalom, shalom. Damai di hati. Puji Tuhan. Tidak terasa kita sudah berada di malam yang kedua di acara kebaktian pembangunan rohani dengan tema kehidupan yang lebih baik di tengah krisis dunia. Bisakah? Siapa yang tadi malam sudah hadir pada malam pembukaan KKR? Tolong lambaikan tangan. Wah, banyak. Puji Tuhan. Ada sukacita di malam hari ini? Amin. Kita akan awali acara kebaktian pembangunan rohani kita dengan menyanyikan lagu buka. Marilah kita bersukacita. Dalam buku lagu Usia nomor 100, marilah bersukacita sebagai lagu pembuka. Kita semuanya diundang untuk berdiri. Mari kita memuji nama Tuhan dengan bersukacita. Mari berdoa. Kami bersuka dan bersyukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan selalu mengasihi kami, selalu dengan nafas hidup, sehingga kesempatan yang sangat indah kami boleh hadir dalam rangka mendengarkan firman Tuhan di KKR kebaktian rohani yang diselenggarakan oleh Jemaat Jerusalem. Kami membutuhkan tuntunan kuasa surga. Roh Suci mengurapi masing-masing kami, terutama berbicara yang akan menyampaikan firman Tuhan Bapa sesuai urapan Roh Suci menjadi bagiannya, sehingga pengkabaran disampaikan membawa sebuah perubahan dalam hidup kami. Kami tidak berada dalam krisis yang membingungkan, tapi kami dihantar pada satu kehidupan yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, besertalah dengan kami di sepanjang acara ibadah KKR ini. Kami bermohon di dalam nama yang indah, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Silakan. Ya, baiklah, di malam yang spesial ini, seperti janji kami panitia di malam sebelumnya atau di malam yang pertama, kita akan mengikuti sebuah seminar. Di malam yang spesial ini kita sudah kedatangan seorang ajudan
dia sangat patuh kepada pimpinannya, apalagi kepada pimpinan yang agung, yaitu Yesus Kristus. Jadi dia akan membagikan kepada kita tips-tips atau cara-cara seperti yang sudah disampaikan tadi malam. Judulnya bagaimana agar supaya mencegah KDRT itu tidak terjadi atau kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi. Sama seperti yang mungkin saya tahu sebagian besar dari kita sudah mengetahui tentang apa yang terjadi, sama seperti yang terjadi pada waktu itu kepada Baradae, Brigadir J dan Irjen FS. Namun beliau ini dia adalah seorang bribka yang bernama Saudara Junia Saudara. Jadi dia akan menuntun kita untuk membawakan seminar bagaimana tips-tips dan cara mencegah agar supaya KDRT itu tidak terjadi, khususnya dalam rumah tangga. Untuk waktu dan kesempatan tepat kami persilakan. Baik. Baik saudara-saudara, pada malam hari ini merupakan malam yang sangat berbahagia oleh karena kita dapat bertemu kembali di tempat ini. Malam hari ini, sebelum saya berbicara, saya mengundang kita semua untuk tunduk dan kita berdoa. Bapa di surga, pada malam hari ini kami datang kepadamu mengucap syukur oleh karena kasih setia Tuhan yang menyertai kami, sehingga pada malam hari ini kami bisa berkumpul di tempat ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan untuk membagikan firman ini, biar seluruh kehendak Tuhan dan kami mengerti. Terima kasih dan kita berdoa. Amin. Baik saudara-saudara, senang sekali malam hari ini saya bisa bertemu dengan saudara-saudara sekalian. Ini merupakan malam yang kedua. Kalau saudara bisa melihat dari judul paparan di atas kita berjudul dengan kehidupan yang lebih baik di tengah krisis dunia. Tadi sudah diperkenalkan saya bahwa saya berpangkat bribka, saya anggota Polri dan saya bertugas di Polda. Dan saat ini saya sementara kuliah di Fakultas Unpi Manado. Saya semester 7 dan saat ini saya sementara KKN. Itulah saatnya saya menggunakan materi saya pada malam hari ini. Oleh karena saya sementara KKN. Saudara-saudara yang terkasih, malam hari ini kita akan belajar. Kita akan belajar dua perspektif hukum. Ada dua perspektif hukum yang kita belajar dari empat. Kenapa hanya belajar dua? Oleh karena yang pertama, kita dibatasi oleh waktu. Dan yang kedua, dari dua ini yang saya akan bicarakan sudah mencakup bagian kecil atau sudah mengcover dari empatnya ini. Dan yang ketiga bahwa kita tidak sabar lagi untuk menunggu inti pembahasan pada malam hari ini yang akan dibawakan oleh Bapak Alexis Surento. Itu intinya. Pada malam hari ini saya hanya untuk sebagai tips untuk pengantar dari Bapak Alexis Surento yang akan membawakan pekabaran yang sangat menarik. Saya katakan tadi bahwa dua perspektif hukum. Saudara bisa melihat dua perspektif hukum. Yang pertama yaitu lex humana dan lex divina. Saudara, apa yang dimaksud dengan lex humana? Lex humana, saudara bisa lihat, lex humana diterjemahkan sebagai hukum manusia yang norma-norma atau peraturan yang diciptakan dari hasil pikir manusia, atau dengan istilah lebih sederhana, lex humana disebut hukum buatan manusia. Nah, mari kita melihat contoh hukum buatan manusia. Kita lihat, inilah undang-undang KDRT. Saudara, kenapa malam hari ini saya
perpanjangan dari KDRT ini. Kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Jadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini tentang penghapusan kekerasan di dalam rumah tangga. Saudara, kita bisa melihat. Next, inilah sejarah lahirnya Undang-Undang KDRT ini. Sudah 18 tahun yang lalu. Tapi sebelum 18 tahun yang lalu, ini para perempuan atau kaum wanita berjuang untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap kekerasan yang dialami di dalam rumah tangga. Oleh karena banyaknya korban yang dialami oleh korban perempuan atau istri. Saudara, inilah kaum wanita yang berjuang sehingga lewat perjuangan perempuan-perempuan ini sehingga membawa angin yang segar, yaitu pada tanggal 22 September tahun 2004 maka diberlakukan atau diundang-undangkan ini Undang-Undang KDRT Nomor 23 Tahun 2004. Mari kita lihat saudara, dalam pengertian KDRT. Saya lihat pengertian dari KDRT. Pengertian KDRT. KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan atau pelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum di lingkup rumah tangga. Saudara, mari kita melihat lingkup rumah tangga. Next, kita lihat lingkup dalam rumah tangga. Inilah lingkup dalam rumah tangga dalam pasal 2. Dikatakan bahwa suami, istri, dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, sebagaimana dimaksud huruf A, karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuh, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Coba lihat di poin A. Di dalam poin A ini kita lihat bahwa undang-undang ini untuk perlindungan dalam rumah tangga selalu yang menjadi korban adalah istri atau perempuan. Tapi di dalam pasal 2 ini suami. Ada katakan suami istri, jadi bukan hanya perempuan. Jadi ada istilah istri. Ada istilah istri. Apa itu istri? Ikatan suami istri. Jadi ada juga istri yang apa? Yang menjadi pelaku dan suami menjadi korban. Tetapi lebih banyak perempuan yang menjadi korban. Nah, saudara-saudara, apa saja kekerasan dalam rumah tangga itu? Kita lihat kekerasan dalam rumah tangga. Next. Dalam pasal 4, kekerasan dalam rumah tangga, yang pertama kekerasan fisik. Kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, kemudian penelantaran rumah tangga. Saudara-saudara, lihat di poin A, kekerasan fisik. Sebelum ada undang-undang KDRT ini, jadi setiap ada kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga, maka ia hanya dikenakan pasal 351, yaitu hanya penganiayaan. Nah, kalau hanya penganiayaan, maka ketika terjadi kekerasan psikis, kekerasan seksual, kemudian penelantaran rumah tangga, tidak dapat dipidana. Karena hukum kita, apa yang sudah tertulis itu dapat dipidana, kalau tidak bisa. Sehingga inilah pejuang-pejuang wanita tadi berjuang agar adanya undang-undang KDRT tersebut, sehingga kekerasan fisik sehingga bisa mempidana atau bisa diproses kekerasan dalam rumah tangga dalam psikis. Kita melihat, saya tidak tampilkan di slide saudara, tapi saya akan bacakan tentang kekerasan fisik. Pengertiannya, kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa
pada luka, itu visum ya. Kalau ada luka kita bawa ke rumah sakit. Kemudian kita lihat bagian B, kekerasan psikis. Pengertiannya adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilang rasa percaya diri, hilang kemauan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kemudian kekerasan seksual. Kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut. Kemudian pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. Saudara, kita lihat kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan. Jadi suami sekarang saudara tidak bisa lagi kita untuk membentak-bentak lagi istri, apalagi juga membentak anak, tidak bisa, karena psikis mereka bisa akan apa? Menjadi terganggu. Dan ketika anak itu terganggu psikisnya, yang bisa menentukan bahwa apakah benar-benar ini terganggu, maka dibutuhkan ahli psikolog. Ahli psikolog bukan hanya sedikit korban daripada anak-anak ini. Jadi apa penyebab sampai terjadinya KDRT ini berulang? Hati-hati, karena apabila anak-anak kita melihat apa yang kita lakukan di rumah, kita bertengkar, anak itu melihat, maka kemudian hari itu bisa menjadi contoh untuk anak-anak karena pengaruh lingkungan. Itu sangat berbahaya. Istri pun juga, kalau ia merasa terganggu, sudah tidak nyaman, itu bisa dipidana. Kita bisa untuk dipidana. Jadi saudara-saudara, adanya undang-undang KDRT ini yang tadinya hanya KUHP dalam 351, yaitu penganiayaan yang hukumannya hanya 2 tahun, ancaman hanya 2 tahun, tapi dengan undang-undang KDRT ini paling ringan di atas 5 tahun dan yang paling berat 15 tahun. Ini hukumannya. Nah sekarang saudara-saudara, kita melihat kekerasan dari seksual. Next, kita lihat kekerasan seksual. Saudara, kekerasan seksual di Sulawesi Utara ini begitu banyak sekali. Banyak sekali yang dialami oleh anak-anak. Ini saya tidak sebutkan di mana TKP-nya, tapi ini di Kota Manado. Ada banyak sekali, tapi hanya sampai satu contoh ini. Saudara, lihat saya sementara berkeringat berkonsentrasi. Inilah karena adanya kekerasan dalam rumah tangga dan seksual yang dilakukan oleh ayah kandungnya terhadap anaknya, sehingga anak itu mungkin pernah dengar meninggal dunia, dan itu heboh sekali di sekitar. Tapi diam, baik tetangga diam, suami istri diam. Tapi setelah anak ini masuk di rumah sakit lalu meninggal, lalu dari perawat medis melihat ada ketidakwajaran terhadap anak ini, sehingga dihubungi ke pihak polisian. Benar, sehingga TKP yang begitulah sudah lama. Saya harus turun dan saya harus bekerja keras untuk dapat mengumpulkan bukti apa yang bisa saya dapat. Saudara, ini adalah diduga darah yang ada di dalam kamar anak tersebut. Dan setelah saya periksa dengan melalui alat kami yang canggih, sehingga identik itu adalah darah korban, darah anak itu, saudara. Saudara, kalau bisa saudara lihat di Google, laporan informasi penelitian 2019. Saya kaget, saya 2019, 111 kasus KDRT di Sulawesi Utara itu yang dilaporkan. Itu 2019, masih banyak yang dilaporkan. Yang paling tinggi di Kecamatan Sario. Sudah bisa lihat di Google. Lihat, KDRT di Kecamatan Sario ada 96 kasus di Kecamatan Sario. Dan tapi saya rasa yang ada sekitar Sario ini tidak ada dalam sini yang melakukan hal demikian. Nah saudara, inilah tadi saya tidak membahas tentang dari pasal ke pasal karena kita melihat waktu. Kalau kita lihat sampai perampasan nyawa itu hukumannya sangat berat. Sehingga inilah contoh daripada lex humana atau hukum yang dibuat oleh manusia. Dan sekarang kita melihat poin yang kedua. Next, apa itu lex divina? Kita lihat lex divina
secara harfiah hukum Tuhan. Secara terminologi adalah hukum Tuhan yang bersumber dari kitab suci sebagai pedoman bagi manusia. Pedoman ini untuk manusia yang salah menjadi benar, bengkok menjadi lurus. Jadi lex divina ini kita bisa melihat bahwa untuk dipedomani, untuk membuat kita masyarakat yang bengkok-bengkok bisa jadi lurus. Nah, saudara kita melihat saudara, apa peraturan, ya jadi hukum itu adalah norma-norma atau peraturan-peraturan. Nah, kita lihat peraturan Tuhan dalam lex divina ini. Next, kita lihat. Kolose 3 ayat 19. Hai suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Ini teguran keras bagi kita suami. Hai suami, jangan dikatakan apa? Kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Dan kita lihat Kolose 3 ayat 21. Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu supaya jangan awal hatinya. Tadi kita lihat di Lex Divina tadi, hukum yang dibuat oleh manusia yang sudah diatur, bahwa sudah bahkan sampai pada pidananya sudah diatur. Aturan Tuhan memberikan kepada saya dan saudara bagaimana untuk kita bisa menjadi rumah tangga Kristen yang takut akan Tuhan, yang takut akan Allah. Oleh sebab itu saudara-saudara, apa tips agar kita bisa menghindar dari semua ini? Yang pertama adalah banyak komunikasi dibangun dengan Tuhan. Apalagi sekarang sudah mendekati krisis, ya. Kalau saudara bisa melihat tadi malam sudah kita dengarkan, tahun 2023 kita berdoa semua kita aman dari musibah ini. Namun saudara, kami kepolisian sudah diberikan pedoman dari pimpinan bahwa 2023 kita harus berhati-hati. Kita harus sediakan kekuatan. Oleh karena kalau terjadi masa gelap perekonomian, maka kejahatan akan meningkat dan banyak pencurian di Sulawesi Utara. Kita harus persiapkan. Kami sudah diberikan untuk ke depan apa yang kami harus lakukan. Nah, bagaimana rumah tangga Kristen bila ada persoalan kekerasan dalam rumah tangga? Apakah kita harus melapor kemana? Pertanyaannya adalah, bisakah tetangga atau yang menyaksikan melapor? Bisa. Yang bisa melapor saksi adalah yang melihat ataupun mendengar. Namun yang terjadi di tengah masyarakat, ketika melihat kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga tetangga atau firman kita, tolong melihat. Karena apa? Terasumsi di pikiran kita bahwa dalam urusan rumah tangga. Kalau orang datang, kalau urusan rumah tangga ini jangan campur. Tidak demikian saudara. Adanya undang-undang ini, siapa saja bisa melihat, bisa melaporkannya. Tetapi kita sebagai orang Kristen, bukan kita langsung ke polisi. Itu bukan solusi akhir. Tetapi kita memiliki ada pendeta, ada majelis, samas, kita bisa berkonsultasi dengan mereka. Kita hubungi pendeta untuk menjadi terakhir di kepolisian. Bukan solusi terakhir di sana, tapi masih banyak cara yang bisa kita dapat selesaikan. Nah, yang menjadi terjadinya meningkat KDRT ini, saudara, walaupun sudah diundang-undangkan, apakah sudah menjamin? Tidak. Justru masih makin juga banyak. Mengapa? Karena masih tertanam budaya di negara Indonesia ini bahwa perempuan itu hanya di toral hanya di bawah status, hanya tugasnya sumur, kasur, dan dapur. Tapi kalau lihat banyak perempuan-perempuan yang sekarang menjadi hebat dan menjadi kuat. Dan yang kita lihat, saudara, tips yang paling membantu kita dalam peraturan atau petunjuk Tuhan, kita lihat next. Inilah saudara, Efesus 4 ayat 2 sampai 3. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh dan ikatan damai sejahtera. Ini dia kunci. Harus ada rendah hati satu sama lain. Suami istri harus saling membantu, baku tolong, dan saling mengerti. Ini pekabaran malam hari ini menjadi penutup kita dalam Efesus 4 ayat 2 ini. Haruslah rendah hati. Saya meminta saudara untuk tunduk
dan saya berdoa. Bapa kami yang di surga, malam hari ini kami sudah belajar sedikit tentang bagaimana petunjuk akan kebenaran firman Tuhan, bagaimana keluarga-keluarga kami untuk dipersiapkan dalam kerjaan surga, agar kami menjadi teladan, menjadi petunjuk bagi anak-anak kami bahwa kami rumah tangga Kristen yang bisa membawa kami lebih dekat kepada Tuhan, dan kami tidak mengikuti cara-cara dunia dengan kekerasan. Kami mau Tuhan, Engkau selalu memberkati keluarga kami, keluarga tamu-tamu yang hadir malam hari ini, sehingga mereka diberkati oleh Tuhan dan mereka bisa mempersiapkan keluarganya untuk kedatangan Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Diucapkan banyak terima kasih kepada Saudara Bribka Junior Sauda yang telah membagikan kepada kita semua tips dan cara bagaimana agar supaya kita dapat mencegah, agar supaya KDRT itu tidak terjadi khususnya di dalam rumah tangga. Dan pada besok malam kita semua yang telah hadir tetap diundang dan diimbau kepada kita untuk boleh hadir, karena pada besok malam kita akan juga mengikuti seminar yang tidak kalah menariknya yang akan dibawakan oleh Sister Junipa Lukas Sakrias yang akan mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi warga negara yang baik. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan lagu pujian. Sebelumnya kita dengarkan bacaan dalam ayat Alkitab dalam Mazmur 151 yang berbunyi, haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawala yang kuat. Pada kesempatan berikut ini kami persilahkan kepada dua buah lagu yang akan dibawakan secara berturut-turut. Pertama, kami mengundang terima kasih Saudara Sony Melwan, dan kedua lagu pujian akan dibawakan oleh Saudara Ronald Pleno. Berturut-turut kami persilahkan.
saya membawakan satu pujian yang berjudul Hanya Satu Jalan. Hanya satu jalan, yaitu Yesus sendiri. Hanya satu jalan kita untuk pergi ke surga. Inilah lagu yang nanti akan saya bawakan. Jalan kehidupan, hanya satu jalan, jalan keselamatan. Datanglah sekarang, hai jemaat, datanglah sekarang padanya. Yesus manis lembut, mengasihi menyayangimu. Walaupun gelap ombak menderu, walau badai dan gelombang menerjang, perahu kapal takkan goncang, takkan tenggelam. Jangan takut, jangan bimbang dan ragu, jangan takut, jangan berputus asa. Yesus nakoda kehidupan, jalan hanya satu kasih, kasih yang mulia. Hanya satu kasih, kasih yang setia. Sambutlah sekarang, hai jemaat, datanglah sekarang padanya. Yesus manis lembut, menunggu di pintu hatimu. Walaupun gelap ombak menderu, walau badai dan gelombang menerjang, perahu kapal takkan goncang, takkan
ucapkan banyak terima kasih atas kedua awal pujian yang telah dibawakan dari saudara Sony Melwan dan dari The Well Brothers. Biarlah untuk kemuliaan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Pada kesempatan berikut ini, marilah kita siapkan persembahan kita yang terbaik untuk kita berikan kepada Tuhan, dan kami mengundang Sister Laname Asapiri menuntun kita dalam ruang persembahan. Selamat malam. Puji Tuhan, senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada KKR di malam kedua ini. Sebelum kita mengasihi Yesus, Yesus sudah lebih dahulu mengasihi kita. Amin, saudara-saudari. Bukan memberi banyak kupas, orang lalu bilang, tapi banyak memberi, pasti Tuhan akan memberikan lebih banyak berkat berlipat-lipat ganda dengan apa yang kita berikan kepada Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan, tapi sebelumnya saya akan membacakan ayat Alkitab yang terdapat dalam 1 Tawarik 16 ayat 29, bunyinya, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Tak putus-putusnya kami mengucap syukur atas berkat-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan sudah pimpin kami sepanjang hari ini. Berkatilah persembahan kami ini, agar kami dapat membantu pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Berkati tangan-tangan yang akan memberi, sertai kami hingga acara KKR ini selesai. Kami sembahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Mengampuni kesalahan dan dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Nya. Kami bawa doa ini di dalam nama Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Mari kita memberi dengan sukacita. Persembahan dijalankan.
Kita semuanya terundang untuk berdiri. Kita akan sama-sama mengikuti perenungan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita sama-sama menyanyikan lagu tema kita di malam hari ini, O Jerusalem. Selamat malam. Shalom. Damai di hati. Kita bersyukur karena Tuhan itu baik. Itulah sebabnya di dalam Mazmur 118 ayat 1 mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya kasih setianya selama-lamanya. Kita memberikan kesempatan yang indah pada malam kedua. Oleh kesehatan yang cukup, kita salah. Tadi saya hampir mau datang, hujan. Tapi Tuhan berkati sehingga kami boleh sampai ke tempat ini dengan penuh sukacita bertemu dengan sahabat-sahabat kita yang lain. Baik saudara-saudara, malam hari ini kita akan mempelajari akan firman Tuhan. Buku yang dimiliki oleh orang tua saya. Orang tua saya waktu masih muda, ibu saya lahir di Magelang, ayah saya lahir di Aceh, bertemu di Bengkulu dan Palembang, lalu mereka menikah. Di lingkungan Muslim, mereka memiliki Alkitab yang sama. Alkitab yang dimiliki yang telah dipelajari dengan baik oleh sahabat saya, Ibu Lis Watimena. Ia adalah seorang dosen bahasa Prancis di UNSA. Hadir malam dari malam terakhir. Yang dimiliki oleh berbagai kalangan yang mengaku sebagai orang Kristen. Buku ini yang kita akan pelajari saudara-saudara, yang diterbitkan dan telah dicetak oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Kita pakai bersama. Nah saudara-saudara, bila mana kita mempelajari akan firman Tuhan, kita kehidupan keren kita akan menjadi lebih baik seperti tema kita. Saudara,
Yohanes pasal 14 ayat 3. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang sampai kepada Bapa jika tidak melalui Yesus Kristus. Dikuatkan di dalam Kisah pasal 4 ayat 12. Di bawah kolong ini tidak ada nama lain yang diberikan untuk dapat selamat selain daripada Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, kita akan mempelajari kebenaran Kristus. Karena ada banyak kebenaran-kebenaran yang lain. Ada kebenaran-kebenaran yang menyimpang. Itulah dalam sebabnya di dalam Amsal pasal 14 ayat 12 ada jalan di sana orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Bila mana kita pelajari firman Tuhan ini, Mazmur pasal 119 ayat 105 menjadi pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Saudara-saudara, ada masalahnya. Kenapa saya katakan ada masalahnya? Karena ada orang tertentu yang mempunyai masalah dengan membaca firman Tuhan ini. Saya punya kakak ipar di Jakarta bernama Rita. Dia punya gembala yang namanya pendeta, Bapak Pendeta Yakub Nahwai, yang pemimpin daripada Gereja Mawar Saleh, pengikutnya ratusan ribu di Jakarta, saudara-saudara. Saya hadir ketika acara di sana. Masalahnya kenapa? Pak Pendeta Yakub Nahwai mengatakan demikian. Waktu dia bertemu dengan seorang ibu mengatakan, Pak Pendeta, saya kalau baca firman Tuhan ini terlalu banyak, susah untuk dimengerti. Saya tidak bisa ikuti. Kalau boleh Pak Pendeta, bolehkah lebih ringkas? Kalau boleh satu buku saja, karena kita tahu tadi malam 66 buku, 39 buku Pria Lama dan 7 buku dalam Pria Baru. Mau diringkas, Pak Pendeta Nahwai katakan, tolong baca buku Ayub. Kenapa buku Ayub kira-kira? Karena di situ ada pertentangan antara kuasa Tuhan dan kuasa iblis. Itu katanya kalau mau diperas menjadi satu. Di kali berikut dia bertemu dengan pendeta itu, dikatakan, aduh Pak Pendeta, masih susah, saya belum mengerti. Kalau boleh diperas lagi menjadi satu pasal. Lalu Pak Pendeta Yakub Nahwai mengatakan, tolong baca ibu 1 Korintus pasal 13. Dia lakukan, tapi rupanya apa kata ini ibu bikin diri atau apa? Waktu bertemu lagi dengan pendeta Yakub Nahwai, dia katakan, Pak Pendeta, saya susah, padahal hanya 13 ayat. Di ayat yang 13 mengatakan, tinggal ketiga hal ini, yaitu pengharapan, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar yaitu kasih. Dia tidak dapat intinya. Kalau boleh Pak Pendeta, dipersingkat lagi menjadi satu ayat. Saudara-saudara mungkin dapat menebak apa Pendeta Nahwai katakan. Ayat mana itu? Boleh ada yang boleh membantu saya? Yohanes 3 ayat 16. Masih belum cukup. Satu kata dipersingkat, yaitu kasih. Yesus Kristus adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Bapa adalah kasih, Yesus Kristus adalah kasih. Saudara, di awal abad 18, seorang tokoh agama yang bernama Charles Wesley, dia bertemu dengan seorang tukang di pertambangan batubara yang bekerja di pertambangan batubara. Lalu bertanyalah Bapak Charles Wesley pada orang muda ini, apa kiranya engkau percayai?
anak muda, kepada siapa engkau mempercayai? Dijawab, saya mempercayai apa yang ayah saya percayai. Kalau begitu, apa yang ayah Anda percayai? Dijawab orang muda ini, ayah saya percaya kepada apa yang saya tidak percayai. Apa kira-kira dua-dua kamu, anak dan bapak yang percaya? Kami mempercayai hal yang sama. Di dunia ini begitu banyak orang yang tidak yakin apa yang mereka percaya. Tetapi kita dapati dalam Yosua pasal 24 ayat 15 bahwa Yosua berkata, silakan pilih pada siapa kamu menyembah, tapi aku dan istri rumahmu akan menyembah kepada Tuhan. Itu hampir sama saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, dengan seorang yang hendak membeli cepat. Sebelum pergi ke membeli cepat, setelah uangnya cukup, apa dia lakukan sebelum ke toko cepat? Dia mengambil tali, mengukur panjang kakinya dan lebar kakinya, lalu pergi. Tapi besoknya dia rencana ketika dia sampai di toko, sudah lihat-lihat, oh ini yang cocok, yang bagus, harganya juga cocok. Oke, tolong turunkan. Lalu saudara-saudara, apa yang terjadi? Dia mengambil tali pengukur di dalam kantong, rupanya lupa. Dia lupa kepada tali pengukur cepat. Lalu dia, tolong bapak penjual, dan saya balik, saya mau ambil tali cepat. Ambil saudara, geleng di kepala di penjual cepat, karena dia lebih percaya kepada tali pengukur cepat itu daripada kakinya sendiri. Banyak orang tidak menjadikan Alkitab ini sebagai pedoman dalam kehidupan. Malam hari ini saya diberikan oleh panitia sebuah judul malam kedua dan tertera di atas sana, yaitu firman Tuhan dalam konflik global. Firman Tuhan dalam konflik global, Bapak Umum. Apa firman Tuhan katakan tentang konflik global? Matius 24 ayat 7 dan Lukas pasal 21 ayat 10. Sama, salah satu dari itu. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Konflik itu peperangan juga. Abad ke-11 sampai abad 17 kita kenal dengan perang salib, perang agama. 6 abad, 600 tahun bukan main. Banyak korban. Itu konflik global. Perang Dunia Pertama tahun 1914 sampai 1918 korban 9 juta korban. Perang Dunia Kedua konflik global tahun 1939 sampai 1945. Berapa yang meninggal? Belum yang luka-luka, kelingan harta benda. Dia meninggal lebih dari 61 jiwa, 61 juta jiwa. Tetapi ini belum, saudara-saudara. Perang di mana-mana tidak akan berakhir. Nubuatan telah mengatakan ini merupakan nubuatan. Dan lebih hebat lagi, perang terakhir yang dicatat di dalam Wahyu pasal 16 ayat 16. Suatu tempat yang dalam bahasa Yunani namanya Harmagedon. Tolong kita baca ayat 15.
yang ke-14, ayat 14. Wahyu 16 ayat 14. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang ayat yang ke-14. 16 ayat 14. Itulah roh setan yang menggunakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Ini perang, saudara. Ini sudah bukan akan terjadi. Tapi hal-hal ini konflik global telah didahului oleh konflik alam semesta. Jagat apa disebut peperangan antara kegelapan dan terang, kuasa alam, kuasa setan, konflik kosmis alam semesta. Dalam Wahyu pasal 12 ayat ke-7. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael ini Yesus Allah. Dan mereka juga berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat. Hasilnya ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 dan Wahyu pasal 12. Lalu mereka dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, dilemparkan ke bawah, dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Itu ada sepertiga. Banyak. Apa akibatnya, saudara? Apa akibatnya bagi penduduk bumi ini? Krisis global, kelaparan. Kalau saudara angkat tentang kelaparan di Afrika, kulit bergejolak, dan ini sudah dibuatkan juga di dalam Matius pasal 24 ayat 7 bagian B. Akan ada kelaparan. Lalu di bidang kesehatan, krisis global. Kita tahu tahun 2019 kita kenal dengan corona, virus corona. Sampai sekarang masih ada. Itulah sebabnya masih banyak juga yang pakai masker. Virus corona, saudara-saudara, di dunia ini, saya tidak bicara Indonesia, apalagi Manado. Di dunia ini telah terjangkit 64 juta. Yang meninggal 16 juta. Tetapi sebelumnya ada kita kenal flu Spanyol. Flu Spanyol ini, saudara, di tahun 1918 sampai 1920 terjangkit di seluruh dunia ini 500 juta, yang meninggal lebih dari 50 juta. Nah, saudara-saudara, masalah kita harus tetap bersemangat. Saudara-saudara, Yesus telah mengingatkan di dalam pasal 11 ayat pasal 6 ayat 11. Jadi setan sekarang ini sedang berusaha menginfeksi manusia dengan virus corona. Efesus pasal 6 ayat 11 bagian B. Kita harus bertahan melawan tipu muslihat iblis.
Karena dalam 1 Petrus 5 ayat 8, dia berjalan berkeliling mencari orang yang dapat diteladani, seperti singa yang mengaum-ngaum. Itulah sebabnya ayat itu mengatakan berjaga-jaga dan waspada. Saudara, setan itu tidak pernah ambil cuti. Kalau orang kerja di perusahaan ada dapat cuti, tapi setan menggoda manusia. Waktu pasal 12 ayat 12, ia pergi dan memerangi keturunan yang lain yang mengenal hukum Allah dan memiliki iman kepada Yesus. Untuk menghadapi semua ini sudah, maka inilah kuncinya. Yesus mengatakan di dalam Efesus 6 ayat 13, kita hendaklah memakai seluruh perlengkapan senjata yang dipersenjatai oleh kuasa daripada Allah. 2 Korintus 10 ayat 4. Saudara, apa manfaatnya bila mana kita belajar firman Tuhan? 2 Timotius 3 ayat 15, kita dapati seorang yang bernama Timotius, tulisan Rasul Paulus kepada Timotius, sejak kecil engkau dididik oleh temannya bernama Louis. Sejak kecil engkau telah dididik untuk mengenal firman Tuhan ini, yang dapat memberikan kepadamu hikmat dan jalan kepada keselamatan. Dua Petrus 3 ayat 16, setiap firman dan firman Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Mengajar. Kisah kesalahan kita dapati seorang yang digerakkan oleh roh yang bernama Filipus untuk bertemu dengan sila-sila dari Ethiopia. Bertemu dan diajar, akhirnya dibaptis. Firman Tuhan ini mengajar, menyatakan kesalahan kepada Daud, kepada lain-lain, kepada kita sekarang. Memperbaiki kelakuan. Saudara, 2 orang lelaki di bagian dari Afrika sana. Mereka akhirnya mencuri domba. Mereka kalian mencuri domba. Tetapi katakan sepandai-pandainya tupai melompat akan jatuh juga. Demikiannya mereka. Begitu banyak keberhasilan untuk mencuri domba, akhirnya ketangkap. Di beberapa negara dari Afrika sana masih memakai pengantar dalam bahasa Inggris. Lalu ketika ditangkap, divonis masuk penjara dengan itu, ibarat kalau sapi stempel inisial pemilikan, tapi ini stempel di jidat mereka, di desa mereka dengan tulisan ST, Siptif, pencuri domba. Yang satu setelah keluar dari penjara menjalani hukuman, dia tidak tahan dengan tulisan yang ada di jidat. Mereka diolok-olok, lalu dia tidak tahan, dia pergi keluar dari tempat di mana dia tinggal sebelumnya. Tapi yang satu, apa yang mereka dia lakukan? Dia membawa, dia menolong, dia berubah dalam kehidupan karena firman Tuhan ini. Lalu tadinya mereka memanggil dia pencuri domba, sekarang mereka gabung itu menjadi orang suci. Tidak gampang saudara-saudara, firman Tuhan ini memperbaiki kelakuan. Oleh karena waktu banyak saya akan contohkan tentang bagaimana orang yang berubah oleh karena firman Tuhan dan mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan
yang tidak akan berlalu. Yesaya pasal 40 ayat 8 akan kekal selama-lamanya. Rumput tidak kering, bunga menjadi layu, firman Tuhan kekal selama-lamanya. Matius 5 ayat 17-18. Matius 5 ayat 17-18. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk menegakkan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk menegakkannya, melainkan untuk menggenapinya. Ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit bumi, satu iota satu titik pun tidak akan menegakkan hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah, karena Yesus berada di masa sama kemarin, hari ini, dan sampai selamanya tidak akan berubah. Itulah sebabnya dikatakan dalam firman Tuhan itu, kita tidak boleh tambah, kita tidak boleh kurang. Ulangan kesempatan. Janganlah kamu menambahi apa yang diperintahkan kepadamu, atau janganlah kamu menguranginya. Demikian kamu berpegang perintah Tuhan yang disampaikan kepada. Jadi jangan tambah dan kurang. Akibatnya Amsal pasal 30 ayat 6. Akibatnya jangan menambahnya firman-Nya supaya kau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Kalau kita tambah firman, kita akan dianggap sebagai pendusta. Lebih keras lagi dalam Wahyu pasal 22 ayat 18 dan 19. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis dalam kitab. Ayat berikut. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab buatan ini, maka Allah akan mengambil bagian dari pohon kehidupan dari kota kudus. Saudara-saudara, kita sedang mempelajari firman daripada Allah, buku daripada Allah, karena Allah adalah sebagai penulis sebagai pengarang. Keluaran pasal 31 ayat 12. Keluaran 31 ayat 12 dan Keluaran 32 ayat 16. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dan dia gunung Sinai kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. 32 ayat 16. Ditulis oleh jari Allah, ditukik ke dalam batu. Itu kalau Bapak Boy itu gendong akan menjelaskan tentang tulisan di dalam dua batu itu lebih terperinci. Ayat 16. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah dan tulisan itu ialah tulisan Allah ditukik pada roh itu. Saudara, tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. 2 Petrus 1 ayat 1. Orang berbicara atas nama Allah. Itulah sebabnya dalam Yeremia pasal 36 ayat 1 dan 2. Dia suruh menulis. Yeremia 36 ayat 1 dan 2. Dalam tahun keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia Raja Yehuda, datanglah firman dari Tuhan kepada Yeremia. Bunyinya ayat yang
Ambillah kitab pedoman dan tulislah dalam segala perkataan yang telah kusampaikan mengenai saya. Yehuda jadi suruh tulis Wahyu pasal 1 ayat 11. Wahyu pasal 1 ayat 11. Apa yang kau lihat tuliskanlah dalam sebuah kitab dan kirimlah kepada ketujuh jemaat. Jadi Allah yang berfirman. Penulis Alkitab ini ada kurang lebih 40 dan berbagai latar belakang. Ada raja, ada petani, ada nelayan dan lain sebagainya. Tetap tidak ada pertanyaan satu lain untuk bermanfaat bagi kita. Saya akan mengantar saudara pada bagian yang kedua, lebih singkat. Kita tahu bahwa firman Tuhan ini sangat mempengaruhi kehidupan kita, mau atau tidak mau. Yang saya mau angkat, bagaimana sikap hidup kita mempengaruhi akan hidup harian badan kita, jasmani kita, usia kita, dan atau kesehatan kita. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 9, waktu di Taman Eden, manusia diciptakan menurut gambar rupa Allah, lalu apa menjadi makanan bagi mereka. Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji seluruh bumi dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji. Itulah menjadi makanan. Saudara, diharapkan umat manusia saat itu masih ada dan Hawa akan hidup untuk selama-lamanya. Tetapi ayat 1 dan 2 masih di Eden itu orang tidak berbuat dosa, anak Hawa tidak berdosa. Tapi masuki pasal yang ketiga, dosa masuk. Lalu apa yang makannya? Berubah juga. Kejadian pasal 3 ayat 15. Semak duri dan rumput duri akan dihasilkan bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang. Tadinya makanan binatang, sekarang ditambahkan kepada manusia. Saudara, hasilnya di dalam uraian Kejadian pasal 5. Kita dapati bagaimana Adam capai umur 930 tahun. Set mencapai umur 912 tahun. Enos mencapai umur 905 tahun. Kenan mencapai umur 910 tahun. Mahalalel mencapai umur 895 tahun. Kemudian kita dapati seorang paling tua yang pernah hidup di dunia ini, yaitu Metusalah, 999 tahun. Lamek 777. Lalu di dalam 9 ayat 29 kita dapati Nuh juga mencapai umur 950 tahun. Saudara, saya mau minta gambar tapi tidak diadakan. Artinya mereka punya umur lebih lama makin menurun, fisik mereka juga makin lama makin menurun. Lalu tiba pada Kejadian pasal 6. Manusia apa yang terpikir dalam otaknya jahat semata-mata. Mau isi orang, mau berbuat apa pun diambil, disebutkan sebagai anak-anak Allah. Suka-suka mereka makan minum. Dan ini diingatkan kepada kita. Karena sebagaimana pada zaman Nuh, orang makan minum, kawin dan mengawinkan bukan masalah, kawin dan makan masalah. Tapi kalau makan berlebihan dan bilang sorodo, tidak untuk memuliakan nama Tuhan. Begitu juga menikah. Matius 24 ayat
37 dan 38 diingatkan kepada kita hidup berdamai sebagaimana anak Nuh. Kita sudah mirip-mirip, saudara. Makan, minum, pesta pora, kayu, mawin. Apa hasilnya? Kejadian pasal 6 ayat 3. Umur manusia hanya 120 tahun. Terjadi degradasi 120 tahun sampai kepada kejadian 7 ayat 2, zaman air bah. Apa yang terjadi, saudara? Kejadian 7 ayat 2 itu yang kita kenal. Jadi makanan minum ini yang halal dan haram bukan kotor Israel, tapi masih pada kejadian sudah ada. Kalau kita dua dari segala binatang yang tidak halal harusnya kau ambil 7 pasang jantan dan betinanya, tetapi dari binatang yang halal 1 pasang jantan dan betinanya. Saudara, melonjak menurun jauh karena mengkonsumsi yang haram. Itulah sebabnya di dalam Mazmur pasal 90 ayat 10, umur manusia 70 tahun, kalau kuat 80 lebih penderitaan. Ya saudara, tadi kalau kita baca itu yang 7 ayat 2, rinciannya terdapat di Muhammad pasal 11 dan Muhammad pasal 14. Nanti ayat ini kalau saudara ingin boleh minta perbandingan. Nah saudara-saudara, pada perjanjian baru kita dapati kisah pasal 10 ayat 10 sampai 14 apa yang terjadi. Ia merasa lapar, Petrus belum ayat 10. Ia merasa lapar ingin makan. Lalu tiba-tiba roh terus ayat berikut. Ayat berikut, tampaknya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Ayat berikut, di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang jalan dan burung. Lebih rinci ayat 13. Kedengaran oleh satu suara berkata, bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Ini hayal yang dia lihat. Ayat 14. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahu. Saudara, tubuh kita adalah kamar. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas, karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Ada konsekuensinya. 1 Korintus 3 ayat 17. Ada konsekuensinya. Tidak tahu kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Ayat 17. Jika ada orang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Itu sebabnya firman Tuhan menasihatkan kepada kita yang masih hidup. 1 Korintus 10:31. Jika kamu makan atau kamu minum atau tidak kamu lakukan sesuatu yang lain, lakukanlah itu untuk kemuliaan. Itu harap kita melakukan bersama.
saudara-saudara, Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yohanes yang kekasih menuliskan di dalam Yohanes 3 Yohanes ayat yang kedua. Ini kata kesehatan satu-satunya dalam Alkitab. Ini Yohanes 3 Yohanes hanya satu pasal. Saudaraku yang terkasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwa baik saja. Ada sebuah yang mengatakan mensana es corpore sano. Bapak Boy tolong bantu saya. Artinya dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa. Kita diharapkan sehat secara fisik dan juga sehat secara rohani. Itulah sebabnya saya tulis 2 Korintus pasal 4 ayat 16 bahwa meskipun manusia jasmani kamu semakin merosot, tapi hendaklah manusia batinnya kamu semakin meningkat dari hari ke hari. Sehat jasmani, sehat rohani. Dan pekabaran kita bukan ayat yang terakhir pada malam ini. Dan 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafir yang terakhir. Sebab nafir akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dan tidak berbiasa, dan kita semua akan diubahkan. Bagikan kita masih hidup yang setia bila Tuhan datang. Kita punya tubuh, termasuk sahabat saya, saudara Yohanes, akan dipulihkan dari patah kaki. Saya tadi bonceng Bapak ini untuk datang kemari. Kita akan diubahkan dari keadaan jasmani yang fana menjadi tidak fana atau kekal. Semoga kita untuk waktu menentukan, kalau Tuhan berkenan untuk kita menjadi kehidupan, kita memiliki kehidupan yang baik. Kita lebih rajin belajar firman Tuhan, sehingga kita akan diluahkan. 2 Korintus 5:17 ayat. Ayat terakhir 2 Korintus 5:17 paling terakhir. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sungguh yang baru sudah datang. Hendaklah ini menjadi bagian kita sekalian. Jadi harapan dan doa kita bersama. Amin. Baik saudara-saudara, kita sudah berakhir pada malam kedua ini. Apakah ada yang menerima firman Tuhan? Tolong dengan senang hati menerima firman sudah pada malam ini. Mari saudara-saudara kita berdiri. Ya Tuhan, Allah yang kuasa, sungguh Engkau maha baik bagi masih mengasihi kami.
Engkau mencintai kami. Engkau menginginkan bagi masing kami yang telah diangkat sebagai anak-anak Allah di dalam 1 Yohanes 1:1. Kiranya kami boleh miliki itu untuk waktu-waktu ke depan bagi Tuhan berkenan kami. Biar kami lebih setia, lebih berserah diri, lebih memiliki semangat untuk belajar dengan Tuhan, dan pada akhirnya kami akan disiapkan baik dalam Yesus kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkenan mendengar doa kami dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Demikianlah kita sudah sama-sama mendengarkan firman-Nya. Diucapkan banyak terima kasih kepada pembicara kita di malam hari ini, Evangelis Saudara Lexi Suretu. Dan acara kita belum berakhir, namun sebelumnya kita akan mendengarkan informasi bahwa pada besok hari penyampaian dari panitia bagi saudara-saudara sekalian, semua kita yang hadir di malam hari ini, yang rindu dan memiliki waktu dan kesempatan untuk ada pemeriksaan kesehatan besok hari pada pukul 5 sore. Jadi kalau saudara-saudara sekalian ingin memeriksakan kesehatan, kondisi kesehatan, ada juga disediakan obat-obatan dari panitia dan ada tim medis, perawatan dokter yang sudah standby di ruang bawah lantai 1. Jadi pukul 5 sore mulai besok hari ada pengobatan dan pemeriksaan secara gratis. Oke, pada kesempatan berikut ini kita masih punya suatu acara, yaitu ruang persahabatan. Saya mengundang sahabat saya, Saudara Mansen Turapi, yang rindu untuk bersahabat dengan saudara sekalian, akan memandu kita dalam ruang persahabatan. Selamat malam saudara-saudara. Sungguh luar biasa saya lihat bagi kita sekalian, sudah karena waktu merasa bahwa tidak pernah berhenti. Dan saat ini dari kami panitia dengan segala senang hati mau mengundang saudara-saudara kita, tetangga, teman-teman Tuhan yang ada, yang telah hadir, yang boleh bersama-sama dengan kita dalam kegiatan kebaktian kebangunan rohani di malam kedua, yang tentunya kita telah menikmati sukacita iman, ada motivasi iman di malam ini, yang merasa berbahagia di malam ini untuk kita semua. Untuk para tamu, ya terima kasih, puji Tuhan. Saat ini setelah MC atau pembawa acara sudah memberikan kesempatan kepada kami panitia untuk bersahabat dengan saudara-saudara di malam ini, langsung saja kami mau mengundang para tamu yang ada di tangan saya. Ada berjumlah 60 orang, 60 nama yang saya akan baca menerima cenderamata yang berupa sembako. Puji Tuhan saudara-saudara. Yang pertama saya mau baca, jadi minta maaf kalau salah sebut, salah kata, sebagaimana tulisan yang saya baca. Oke, yang pertama saya mengundang dengan kasih secara berturut-turut, langsung menerima cenderamata kami dan langsung mengarah ke pintu depan. Kalau boleh saudara Agus boleh buka. Yang pertama nama Sani Labian, saya langsung mengundang langsung ke depan untuk menerima cenderamata atau sembako yang kami panitia sudah siapkan untuk malam kedua. Ya. Untuk Sali Labian, sekali lagi Sali Labian belum ada yang keluar, untuk karena di sini ada 60 nama yang akan menerima cenderamata dari kami panitia KKR di malam kedua. Oh, ini saja. Terima kasih. Dan besok masih ada kesempatan malam ketiga Ibu Sali Labian. Kedua, Deli Nori, langsung ke depan saja. Mengingat waktu, Deli Nori Yohanes Talakua, dari
dari Warakasia. Sonya Lapian dari Kalasei. Langsung saja supaya mengingat waktu sebagai belakang Tuhan. Sonya Lapian, Julita Irene Pantololi, Jalan Sehat. Sekali lagi Julita Irene Pantololi, Jalan Sehat. Kemudian keenam Gereja Kalalo, Kelurahan Sario, Jalan Siswa. Langsung saja. Sherly Mamahing, Jalan Siswa. Tuti Panauma, minta maaf ya kalau salah sebut. Malalayan, Rain Tayu, Malalayan. Excel dari Helsa Permai, Excel. Magdalena Simbo, Jalan Siswa, Magdalena Simbo. Meska Simbo, Sario Utara. Juli Wung Lilana, Sario Utara. Dolfi Sorongan, Meika Simbo. Yang sudah dapat boleh langsung ke arah pintu keluar. Anton Yakobus, Kalase. Vanessa Kuntak, Troy Pakasi, Jalan Ahmad Yani, lingkungan 3. Troy Pakasi ada? Oke. Asti Wisang, Sario Utara, lingkungan 3. Asti Wisang, ada? Warna di sebelah kiri. Selin Pakasi, langsung saja. Selin Pakasi. Nedi Rumangan, Jalan Kembang. Nedi Rumangan. Luther Yunan, Jalan Kembang. Polce Madunda, boleh sudah Polce. Kemudian ke-29 Angelita Victoria Lau, Sario. Kemudian 25 dari 24 ya. Yance Simbo. Ya, kalau saya baca langsung berdiri ya. Kalau nama-nama yang saya baca langsung berdiri. Stefanus Yodi Herman ini. Betty Kancil langsung berdiri. Mana Betty Kancil? Oke, terima kasih Bu. Marinca Aroran. Ada? Marinca? Oh, di depan sana, sebelah kiri. Martini dari Sario Utara. Martini ada? Oke, ada pakai bungkus biru. Martina Pesik, Sario Utara. Martina Pesik ada? Nori Karaseran. Langsung Fani Mokodongan. Ada Fani? Rosalia Manopo. Ada Rosalia Manopo? Ada? Tirsa Gampahiang. Desya Mandalika. Ada? Di belakang. Medi Mende. David Teman. Nelci Bawata. Jemi Timporo. Oke. Eko. Mana Eko? Ada? Eko. Oke. Alvin Sario. Ya, Alvin. Ini Alvin. Febriana Tendian. Febriana ada?
Ingrid Wane di sebelah kiri. Trini Langke ini di depan. Stella Wawor itu di sebelah kiri pakai warna Siska Emon. Iya. Rafa, ada Rafa, oh di belakang. Jimmy Piri, mama dari Ibu Mei. Priska ada, langsung berdiri. Cici Kuntak ada, oh di belakang. Grace Tabayong, Ibu Grace atau cewek Grace Tabayong, di belakang Ibu Grace. Ibu Watenina P, ada Ibu, oke. Pertama salah satu ya, itu baju merah. Andi Bintang, Ibu Andi Bintang ada. Oke, Lucy Rahmawati Pantau ada. Langsung berdiri. Itu di sebelah kiri, pos hitam. Refli Tampayo ada. Oh di belakang. Yanti saya ini baju merah. Ini baju Santi. Marwan Sultaji. Ya, ada Marwan. Oh itu di belakang. Selvi Pangandahe. Ada. Mana Selvi? Sudah? Oh ini. Ini kamu. Sela Pangandahe. Sudah? Bapak Yus Putra. Ini. Demikian 60 orang bersama ada yang tidak disebutkan nama dalam kartu yang tidak diberikan masukan kepada panitia. Kami akan membacakan. Nah ini Bapak Sunario silakan berdiri. Ada Bapak Sunario nomor 40. Oke, terima kasih. Bagi tamu-tamu yang sudah menerima cenderamata dari kami panitia yang belum mendapat cenderamata berupa sembako, silakan berdiri di tempat duduk. Yang belum dapat, jangan dulu keluar. Sudah? It's okay? Oke. Terima kasih. Masih ada kesempatan besok malam untuk hadir jikalau berkenan untuk lebih tidak kalah penting kebaktian kemampuan rohani yang akan disampaikan oleh para pembicara yang luar biasa. Demikian dari kami panitia mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dari para tamu, bahkan kita semua. Untuk saat ini kami dari panitia mengucapkan selamat malam, sampai jumpa besok malam.